Om Swastiastu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kedarta Weda, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi mata beserta fungsinya dan bagaimana mekanisme atau proses melihat pada mata manusia. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Organ ini bekerja dengan menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa untuk menghasilkan bayangan objek yang dilihatnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi dari mata beserta fungsinya. Bisa dilihat di sini, ini merupakan gambar mata dilihat dari luar, dan ini merupakan gambar mata ketika dilihat di bagian dalamnya. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan lensa mata. Lensa mata terletak di sini yang berwarna putih ini. Lensa mata merupakan benda bening berbentuk cembung yang terdapat di dalam bola mata dan terletak persis di belakang iris. Ini iris dan ini lensa. Lensa mata berfungsi memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina. Lensa mata dapat memipih dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi mata. Mata akan mencembung jika melihat benda-benda yang dekat dan memipih jika melihat benda yang letaknya jauh. Oke, yang kedua yaitu ada kornea. Kornea merupakan selaput luar mata yang tidak berwarna atau bening. Kornea berfungsi melindungi mata yang berada di dalamnya. Selain itu, juga berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan sampai ke mata bagian dalam. Kornea selalu bersih karena dibasahi oleh air mata yang dihasilkan kelenjar air mata. Nah, yang ketiga yaitu pupil. Ini pupil. Pupil adalah bagian mata yang berupa sebuah lubang kecil yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Besar kecilnya pupil diatur oleh iris. Jadi iris yang mengatur besar kecilnya pupil. Ketika cahaya yang datang terlalu terang, maka pupil akan mengecil, sedangkan saat cahaya yang datang terlalu redup, pupil akan membesar. Mekanisme ini membantu mata agar dapat menerima cahaya dalam jumlah yang tepat. Yang keempat ada iris. Ini iris yang berwarna biru, ini iris. Iris adalah lapisan di depan lensa yang dapat memberikan warna pada mata, misalnya warna coklat, hitam, hijau, dan biru. Iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya yang masuk mata terlalu terang, iris akan menyempit. Penyempitan ini menyebabkan pupil mengecil. Seperti yang saya katakan barusan, iris yang mengatur sempit atau lebarnya pupil. Jika cahaya terlalu redup, iris akan melebar sehingga pupil akan membesar dan mengakibatkan cahaya yang masuk ke mata lebih banyak. Oke, yang kelima ada retina. Retina yaitu bagian yang berwarna kuning ini. Ini retina. Retina ini merupakan lapisan paling dalam dari bola mata. Retina berfungsi menerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Retina terdiri atas serangkaian saraf dan alat penerima atau reseptor yang rumit.
dinamakan dengan sel batang atau rods dan sel kerucut atau cones yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang berjalan di sepanjang serabut saraf. Yang keenam ada otot akomodasi atau otot siliar. Ini otot siliar. Otot akomodasi atau otot siliar atau otot lensa adalah otot yang menempel pada lensa mata. Bagian ini berfungsi mengatur kelengkungan lensa mata. Pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Selanjutnya yang ketujuh ada aqueous humor. Ini aqueous humor yang letaknya di depan iris. Merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiasakan cahaya ke dalam mata. Oke, yang ke-8 yaitu vitreous humor. Ini vitreous humor. Vitreous humor ini adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Bersama dengan aqueous humor, vitreous humor berfungsi memberi bentuk pada mata serta mengukuhkan mata. Yang ke-9 ada bintik kuning. Bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian mata yang paling sensitif terhadap cahaya. Saat bayangan benda jatuh pada bagian mata ini, pada bintik kuning ini, benda tersebut akan sangat terlihat jelas. Sementara, jika bayangan benda jatuh sebelum atau sesudah bintik kuning, maka benda tersebut tidak terlihat jelas atau lamur. Selanjutnya ada bintik buta. Bintik buta. Bintik buta atau blind spot adalah bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Jika bayangan benda jatuh tepat pada bagian ini atau pada bintik buta ini, maka benda akan tampak tidak jelas atau kabur atau bahkan tidak dapat terlihat oleh mata. Selanjutnya ada saraf optik. Ini saraf optik. Saraf optik adalah bagian mata yang berfungsi meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Melalui saraf inilah sebetulnya kita dapat menentukan bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Jika saraf optik ini rusak, itu berarti kita tidak dapat melihat alias buta. Ke-12 yaitu sklera. Ini sklera, atau jika dilihat dari luar secara langsung, sklera ini merupakan bagian putih dari mata. Bagian ini memiliki ketebalan rata-rata sekitar 1 mm. Akan tetapi, ia juga dapat menebal hingga 3 mm karena adanya otot irensi. Sklera berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap gangguan-gangguan luar yang bersifat mekanis. Contohnya seperti benturan ataupun debu-debu, serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Yang ke-13 ada koroid. Ini koroid. Koroid merupakan sebuah membran yang terdiri atas pigmen dan pembuluh darah. Bisa dilihat banyak pembuluh darah. Koroid ini berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Yang ke-14 ada konjungtiva. Konjungtiva merupakan lapisan epidermis lanjutan dari kulit. Konjungtiva ini berfungsi untuk melindungi kornea mata di bagian depan bola mata terhadap gesekan. Selanjutnya ada fovea centralis. Ini fovea centralis ini merupakan daerah kecil yang terletak di pusat retina
dengan diameter 0,25 mm. Pada bagian ini terdapat sel-sel fotoreseptor kerucut dengan bentuk hampir menyerupai sel batang. Fovea centralis merupakan area yang terspesialisasi untuk penglihatan warna dan visualisasi bayangan secara mendetail. Yang ke-16 ada bulu mata. Ini bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menjaga mata dari masuknya benda-benda asing berukuran kecil seperti debu atau pasir. Oke, selanjutnya ada alis. Maaf, di sini tidak ada gambarnya ya. Alis hampir sama fungsinya dengan bulu mata, berfungsi menahan air keringat atau air yang jatuh dari kening atau dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Beberapa orang mencukur alisnya, padahal secara logika mencukur alis itu sebetulnya tidak baik. Selanjutnya ada kelopak mata. Kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi untuk menjaga bola mata dari masuknya benda asing dari luar mata seperti debu, goresan, pasir, atau asap. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menyapu bola mata dengan cairan yang mengatur jumlah cahaya yang masuk menuju mata. Fungsi-fungsi dari kelopak mata ini ditunjang oleh mekanisme buka tutup atau berkedip oleh otot kelopak. Selanjutnya ada kelenjar lakrima. Ini kelenjar lakrima itu diletaknya di ujung-ujung mata. Di ujung mata yang warna pink ini. Bagian ini merupakan bagian mata yang berfungsi menghasilkan air mata. Air mata bermanfaat untuk melembabkan mata, membersihkan mata dari debu, serta mematikan kuman yang masuk ke mata. Oke, yang terakhir yaitu saluran air mata. Ini saluran air mata. Bagian ini merupakan tempat mengalirnya air mata yang terjadi ketika kita mengalami perasaan sedih, menangis, marah, dan juga ketika mata kemasukan benda dari luar, serta ketika mata kita sedang lelah. Maka ia akan mengalir di saluran air mata ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses mekanisme penglihatan manusia. Nah, proses penglihatan ini dimulai dari pantulan cahaya pada objek yang dilihat kemudian masuk ke dalam melalui kornea. Selanjutnya cahaya ini akan melewati aqueous humor dan masuk ke dalam pupil menuju ke lensa mata. Pada lensa mata ini akan mengubah bentuk sesuai banyaknya cahaya yang masuk ke mata, serta membengkokkan dan memfokuskan cahaya tersebut ke retina melewati cairan vitreous. Saat cahaya sampai di retina, bagian mata retina ini mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal elektrik yang kemudian disalurkan ke otak melalui saraf optik. Sinyal elektrik yang telah sampai di otak akan diterjemahkan oleh bagian otak yang disebut visual cortex. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan lain hal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.